Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Madkur dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam. Saya akan sedikit membahas tentang teori perilaku konsumen bersama rekan saya, yaitu Saya Ahmad Firulmi dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya tertarik bagaimana dengan perilaku konsumen. Bisa dijelaskan Mas Imam Mazkur? Oke, baik. Menurut saya, teori perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membuat keputusan, yaitu keputusan untuk mengakomodasikan, mengalokasikan sumber daya yang jelas, yang terbatas, seperti waktu dan uang, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, ya tentunya keinginan kita, keinginan bersama gitu. Dan perilaku konsumen itu mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh individu dalam mencari, membeli, dan menggunakan, juga mengevaluasi barang atau jasa. Terus hal ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Oh, berarti perilaku konsumen itu mencakup yang mencari, membeli untuk memenuhi kebutuhan pribadi berarti Mas. Kalau faktor-faktor itu ada nggak sih yang ini mempengaruhi hal tersebut? Jadi kalau faktor itu ada tentunya, terutama dari faktor psikologis, yaitu meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, dan sikap. Kemudian faktor sosial, ada faktor budaya, dan juga ada faktor ekonomi. Semua ini mencakup tentang kekeluargaan, nilai-nilai dan norma, kemudian tingkat pendapatan. Kalau faktor ekonomi itu menjelaskan tentang situasi pasar, jadi seperti itu. Oh, berarti faktornya tadi itu mencakup 4 hal ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas, model-modelnya tuh ada nggak sih model umum untuk menganalisis model umum yang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen? Ada nggak sih Mas? Tolong dijelaskan. Model perilaku konsumen itu ada 3. Menurut saya ada 3, yaitu model kognitif, model efektif, dan model konatif. Nah, salah satunya saya jelaskan, yaitu model kognitif, yaitu yang menekankan pada pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Jadi seperti itu. Oh gitu. Berarti kan kalau kita habis mengetahui model-modelnya, ada dong tahapan kita bagaimana cara proses pengambilan keputusan tersebut. Gimana menurut Mas? Jadi kalau tentang tahapan itu, tahapan proses pengambilan keputusan ya tadi ya. Nah gini Mas, ada pengakuan kebutuhan. Nah di situ itu konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah gitu. Dan ini ada lagi pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini memilih produk atau layanan. Nah, layanan dan melakukan pembelian. Perilaku pasca pembelian, mengevaluasi pengalaman setelah pembelian yang dapat mempengaruhi keputusan di masa mendatang. Nah, seperti itu Mas. Utilitas Mas. Apa itu utilitas? Bagaimana kita mengetahui utilitas itu? Maksudnya utilitas itu apa sih? Jadi utilitas ini Mas, teori ini berasumsi bahwa konsumen bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan dari barang dan jasa yang mereka konsumsi.
ini melibatkan analisis tentang bagaimana konsumen menilai manfaat dari berbagai pilihan gitu mas. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi iya sih benar sih apa tentang kepuasan itu. Tapi nggak semua orang tuh sebelum melakukan tuh ada planning gitu gak sih mas? Maksudnya nggak semua orang tuh harus ada planning ke depannya untuk melakukan beli sesuatu. Berarti kayak mendadak gitu. Ada nggak sih istilah disebut di situ tuh di dalam teori perilaku konsumen itu? Jadi ada mas tentunya. Nah, yang disebut dengan perilaku pembelian impulsif. Perilaku ini terjadi ketika melakukan pembelian, ketika konsumen melakukan pembelian tanpa ada rencana sebelumnya. Nah, ini dipicu oleh faktor emosional atau lingkungan seperti promosi atau penempatan produk di toko. Nah, yang selanjutnya ada juga ini yang namanya segmentation dan targeting. Dalam pemasaran, itu memahami perilaku konsumen memungkinkan untuk melakukan segmentasi pasar. Nah, mengidentifikasi kelompok target dan menyesuaikan produk serta strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Dan selanjutnya perubahan perilaku konsumen. Faktor-faktor seperti teknologi, perubahan sosial, dan lingkungan itu dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Contohnya pergeseran ke belanja online. Nah, sekarang kan banyak juga ya yang namanya belanja online gitu. Sekarang udah zamannya udah modern ya. Kebanyakan juga Gen Z ya yang melakukan tentang mengkonsumsi barang-barang online gitu. Nah, ini ada perhatian terhadap keberlanjutan. Oh, menarik juga ya mas poin-poin yang tadi kamu jelasin itu mas. Di sini aku mau bertanya mas, bagaimana perilaku konsumen itu dapat mempengaruhi pola permintaan di pasaran mas? Kalau itu perilaku konsumen mencerminkan preferensi dan pilihan individu yang langsung mempengaruhi pola permintaan. Jika konsumen menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap produk tertentu, permintaan untuk produk tersebut itu akan meningkat. Misal mas, misalnya itu tren kesehatan dapat membuat permintaan untuk makanan sehat naik. Sementara produk yang dianggap tidak sehat akan mengalami penurunan permintaan. Nah, contohnya seperti itu. Gitu, berarti kalau enggak sih mas, saya ada satu lagi yang pengen saya tanyakan tuh, apa aja faktor yang dapat mengubah keputusan seorang pembeli atau konsumen seperti harga dan pemasaran? Gimana mas pendapat mas? Nah, jadi gini mas, ada beberapa faktor yang dapat mengubah keputusan pembelian konsumen, meliputi harga barang yang mempengaruhi daya beli preferensi pribadi yang berkaitan dengan gaya hidup dan nilai, serta iklan yang menciptakan kesadaran dan persepsi positif terhadap produk. Kombinasi dari semua faktor ini dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan mas. Seperti itu. Oke mas, berarti kalau itu berarti kan semua orang nggak mempunyai budget yang budget yang lebih gitu kan. Semua orang berbeda-beda kan. Nah, gimana pendapat mas tuh tentang orang yang menilai suatu barang sesuai dengan budgetnya? Gimana tuh? Sesuai dengan anggarannya? Oke. Jadi dalam konteks anggaran ya mas ya, kan ada anggaran terbatas, anggaran itu tidak selalu banyak, kadang ada anggaran yang sedikit. Nah, konsumen itu seringkali harus membuat trade-off antara berbagai produk mereka, menilai manfaat dan harga setiap produk untuk memaksimalkan kepuasan. Nah, misalnya mas, ini misalnya itu
jika jika seorang konsumen memiliki anggaran tertentu, mereka mungkin harus memilih antara membeli suatu barang yang mahal atau membeli barang yang lebih murah dari itu. Nah, tergantung pada nilai dan kebutuhan mereka. Tergantung kebutuhan. Jadi seperti itu. Tadi kan, berarti gitu. Berarti tadi kan sempat disinggung tentang utilitas ya Mas. Nah, bagaimana kita tuh meningkatkan utilitas kepada konsumen gitu? Bisa dijelaskan? Nah, utilitas ini adalah ukuran kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa. Nah, konsumen berusaha memaksimalkan utilitas dengan memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi berdasarkan preferensi dan anggaran mereka, anggaran yang terbatas. Misalnya, bisa dicontohkan Mas? Ya. Ini contoh ya. Misalnya, jika konsumen lebih menyukai rasa daripada merek, mereka akan memilih produk yang paling sesuai dengan preferensi tersebut. Seperti itu Mas, kurang lebih seperti itu. Berarti utilitas itu sebuah kepuasan yang harus dipenuhi. Iya. Tapi di sini saya juga terpikir bagaimana ketika suatu kuantitas berubah gitu Mas. Gimana Mas? Berubah. Jadi ini hukum permintaan itu menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lainnya tetap konstan, ketika harga suatu barang naik, kualitas yang diminta cenderung turun. Nah, dan sebaliknya, ini karena konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah atau mengurangi konsumsi mereka. Misalnya, jika harga kopi naik, konsumen mungkin beralih ke teh atau mengurangi frekuensi pembelian kopi mereka. Seperti itu. Bagaimana pendekatan kardinal menjelaskan pengukuran utilitas? Nah, pendekatan kardinal beranggapan bahwa utilitas dapat diukur secara numerik. Nah, memungkinkan konsumen untuk mengkuantifikasi kepuasan dari berbagai barang dan jasa. Utilitas dinyatakan dalam angka sehingga perbandingan antara tingkat kepuasan dari berbagai pilihan dapat dilakukan secara langsung, Mas. Terus metode pendekatan itu gimana aja Mas? Metode pendekatan. Nah, metode pendekatan itu ada dua, Mas. Dua metode utama yang digunakan adalah utilitas total dan utilitas marginal. Nah, utilitas total adalah jumlah total kepuasan yang diperoleh dari konsumsi barang. Sementara utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan barang. Seperti itu. Berarti tambahan barang tuh menjadi dapat kepuasan lebih. Berarti disebutnya marginal tadi Mas. Marginal. Saya kurang jelas sih Mas tentang utilitas total dan marginal tadi Mas ya. Nah, bisa dijelaskan ulang dan minta contohnya nggak? Contoh boleh gini. Utilitas total adalah utilitas kepuasan yang dapat dari mengkonsumsi barang. Nah, misal jika seorang konsumen mengkonsumsi tiga buah apel dan merasakan kepuasan 10, 8, dan 6, maka utilitas totalnya adalah 24. Nah, kemudian utilitas marginal di sisi lain adalah kepuasan tambahan dari konsumsi satu apel lagi gitu. Jika apel keempat memberikan kepuasan 4, maka utilitas marginalnya itu adalah 4. Seperti itu Mas. Baik, gini Mas, berarti kalau contoh sehari-harinya tuh gimana Mas? Contoh situasi sehari-hari adalah saat seorang menikmati makanan. Misalnya saat makan pizza, orang tersebut mungkin merasakan utilitas total meningkatkan saat mengkonsumsi setiap potong pizza. Namun setelah beberapa potong, kepuasan dari potongan selanjutnya akan berkurang, menunjukkan utilitas marginal menurun seiring dengan konsumsi yang bertambah. Seperti itu Mas. Kalau
pendekatan ordinal itu gimana mas? Bisa dijelaskan lebih dalam? Oh, pendekatan ordinal dalam analisis perilaku konsumen berfokus pada peringkat preferensi daripada pengukuran kuantitatif. Nah, dalam pendekatan ini konsumen tidak memberikan nilai numerik pada barang atau jasa, tetapi mengurutkan pilihan mereka berdasarkan preferensi. Sebagai contoh, konsumen dapat menyatakan bahwa mereka lebih menyukai barang A dibandingkan dengan barang B, dan barang B lebih disukai dibandingkan dengan barang C, tanpa perlu menentukan sejauh mana preferensi tersebut. Seperti itu, Mas. Oh, berarti lebih ke merek berarti mas? Iya, lebih ke merek. Terus bagaimana dengan konsumen ini memilih pengurutan berdasarkan kardinal yang mereka pilih? Nah, konsumen mengurutkan pilihan mereka dengan mempertimbangkan atribut dan karakteristik barang yang relevan. Contoh, ketika dihadapkan pada beberapa produk, mereka akan mengevaluasi fitur, kualitas, dan harga, lalu menyusun peringkat berdasarkan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, hasil dari proses ini adalah urutan preferensi yang mencerminkan nilai terbaik hingga terburuk, tanpa memerlukan angka spesifik untuk menggambarkan seberapa besar ketertarikan terhadap masing-masing barang. Seperti itu. Apa perbedaan mendasar antara ukuran ordinal dan aplikasi dalam analisis perilaku konsumen? Nah, pengukuran ordinal berfokus pada peringkat, sedangkan pengukuran kardinal memberikan nilai numerik yang menunjukkan seberapa besar preferensi dalam analisis perilaku konsumen. Dalam analisis perilaku konsumen, pendekatan ordinal lebih berfokus pada bagaimana konsumen menilai dan membandingkan alternatif tanpa memerlukan skala numerik. Nah, ini berarti bahwa meskipun kita tahu bahwa konsumen lebih suka barang A daripada barang B, kita tidak bisa menentukan seberapa besar preferensinya. Pendekatan ini sering digunakan dalam teori utilitas ordinal, di mana utilitas dianggap hanya dapat diurutkan. Seperti itu. Oh, apa dan bagaimana kurva indifference tuh? Enggak sih, gambarin aja mas gimana Gambarannya ya indifference. tingkat ya. Dan ini kurva indifference adalah grafik yang menunjukkan kombinasi dari dua barang. Kombinasi dari dua barang memberikan tingkat utilitas yang sama bagi konsumen. Setiap titik pada kurva tersebut mewakili kombinasi spesifik dan barang X dan Y yang memberikan kepuasan yang setara. Dengan demikian, konsumen tidak memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap satu kombinasi dibandingkan dengan yang lain di sepanjang kurva tersebut. Kurva ini menggambarkan pilihan yang setara dan membantu memahami bagaimana konsumen berpindah antar kombinasi barang untuk menjaga tingkat kepuasan yang sama. Seperti itu, Mas. Oh, jadi bagaimana interaksi antara kurva indifference dan anggaran dapat digunakan untuk tentukan opsional tersebut? Nah, interaksi antara kurva indifference dan batas anggaran membantu menentukan pilihan opsional konsumen dengan menggambarkan titik di mana konsumen mencapai utilitas maksimum sesuai dengan anggaran yang tersedia. Batas anggaran menunjukkan kombinasi barang yang dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, sedangkan kurva indifference menunjukkan kombinasi yang memberikan kepuasan setara. Itu titik opsional, titik optimal terjadi di mana kurva indifference yang tertinggi menyentuh batas anggaran. Nah, yang mencerminkan kombinasi barang yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan utilitas maksimal tanpa melebihi anggaran yang ada. Jadi tidak melebihi atau over dari anggaran yang telah tersedia. Tapi memaksimalkan dia berarti mas? Iya, memaksimalkan. Oke. Jadi kesimpulannya berarti itu ada barang, ada kepuasan yang dituju berarti mas? Berarti berarti ordinal tadi ya? Iya. Ordinal tadi berarti itu kayak dia tuh mementingkan memaksimalkan anggaran yang kita punya berarti. Seperti itu, benar? Iya, benar.
Misalkan kayak ada satu barang harganya 5.000 dan satu barang 2,5, dia memilih 2,5 agar mendapatkan kepuasan yang lebih karena mendapat 2, benar. Oh, berarti kalau kardinal tuh secara numerik berarti mas? Iya, secara numerik. Secara numerik. Berarti dalam kita memasarkan tuh kita harus menentukan targeting Iya. sama apa yang sedang dicari oleh masyarakat berarti, apa iya. yang viral berarti. Iya. Pendapat mas sekarang labubu itu gimana mas? Penjualan labubu apakah itu menghasilkan laba yang tinggi atau mendapatkan kepuasan yang lebih? Itu ada golongan tertentu doang mas. Nah tren-tren itu disukai oleh orang-orang tertentu. Misal golongan ini menyukai ini dan golongan itu menyukai itu. Nah itu ya bagi sebagian orang doang. Nggak semua orang itu mendapat kepuasan dari barang tersebut gitu mas. Kalau menurut saya seperti itu, karena sifat dan ketertarikan orang itu, tingkat ketertarikan kepuasan itu berbeda-beda. Nah kalau boneka-boneka kayak seperti itu ya sebagian orang golongan tertentu doang mas. Nah jadi saya dapat menyimpulkan dari semua tentang teori perilaku konsumen ini, itu sangat dibutuhkan dalam ini aspek ekonomi, aspek permintaan, penawaran barang. Jadi kita bisa menentukan, kita bisa ini mas, memanage anggaran dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Nah cukup dari saya mungkin sekian. Oke. Saya Ahmad Fulmi. Saya Imam Matkur. Kami Sekian. cukup sekian dari kami. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.